Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanova Stutian PM 251010297 Prodi Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 173 beserta 5 komponennya. Yang pertama ayat, yang kedua arti, yang ketiga arti setiap kosakata, yang keempat tafsir global, yang kelima ringkasan atau poin-poinnya. Guna memenuhi UTS mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Baiklah, yang pertama ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu arti setiap kosakata. Innama haroma, sesungguhnya dia hanya mengharamkan, alaikum atasmu, maitata bangkai, waddama darah, walahmal khinziri dan daging babi, wama uhilla dan daging hewan yang disembelih, li ghairillah dengan menyebut nama selain Allah. Faman ittara, tetapi barang siapa terpaksa memakannya, ghaira baghil bukan karena menginginkannya, wala ading dan tidak pula melampaui batas, fala isma 'alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu tafsir global. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengharamkan beberapa hal. Yang pertama bangkai, yaitu hewan mati, bukan dengan cara disembelih sesuai dengan syariat agama Islam. Yang kedua yaitu darah. Darah yang dimaksud di sini darah mengalir, bukan limpa atau hati yang memang beku. Selanjutnya yaitu daging babi. Jadi semua komponen yang terdapat di dalam daging babi itu haram. Selanjutnya yaitu daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maksudnya di sini hewan ini disembelih untuk seserahan kepada roh atau patung yang dipercaya orang musyrik dapat mendatangkan keberkahan, kelancaran rezeki. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Maksudnya di sini makanan haram itu boleh dikonsumsi apabila dia tersesat di dalam hutan belantara yang di sana tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, maka boleh dimakan, karena jika dia tidak memakannya maka dia akan mati kelaparan. Maka itu diperbolehkan. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selanjutnya itu secara ringkas ayat ini membahas tentang pengharaman makanan, di mana yang dimaksud dalam ayat ini yang diharamkan yang pertama yaitu bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang kedua yaitu makanan ini boleh dimakan apabila dalam suatu kondisi di mana kita tersesat di dalam hutan dan di hutan itu tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut. Yang mau tidak mau kita harus memakannya, karena kalau kita tidak memakannya maka kita akan mati kelaparan, maka itu diperbolehkan karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.